Game PS2 memang bikin nostalgia. Kebanyakan orang jika dengar PS2 pasti yang terpikir adalah game balapannya, game perang, atau yang paling populer adalah game sepak bola. Tapi di antara semua itu, ada satu game yang justru pembawaannya itu lebih santai. Tidak ada melawan, tidak ada unsur kompetitif, gameplaynya hanya bangun pagi, menyiram tanaman, memberi makan sapi, ngobrol dengan tetangga, lalu tidur dan mengulang semuanya lagi keesokan harinya. Sesimpel itu. Terdengar cukup membosankan bukan? Tapi entah kenapa justru rutinitas itulah yang membuat banyak orang betah bermain berjam-jam. Game itu adalah Harvest Moon: A Wonderful Life Special Edition. Buat banyak pemain di Indonesia, mungkin ini adalah seri Harvest Moon yang paling membekas. Ada yang memainkannya sepulang sekolah, ada yang rela menghafal jadwal warga desa supaya bisa memberi hadiah, bahkan ada yang sampai berkali-kali mengulang permainan hanya karena ingin menikahi karakter yang berbeda. Yang menarik, game ini bukan cuma soal bertani. Di balik tampilan yang sangat santai, ada cerita tentang waktu, keluarga, dan kehidupan yang terus berjalan. Nah, di video kali ini kita bakalan membahas bagaimana game ini bisa dibuat dan kenapa berbeda dari seri Harvest Moon sebelumnya, dan alasan mengapa sampai sekarang masih banyak orang yang menganggap game ini adalah salah satu game farming terbaik yang pernah ada. Sebelum masuk ke Wonderful Life, kita mundur sedikit ke awal kemunculan seri Harvest Moon. Seri Harvest Moon pertama kali hadir pada tahun 1996 untuk Super Nintendo. Saat itu konsepnya cukup unik. Ketika banyak game lain berlomba menghadirkan aksi atau pertarungan, Harvest Moon malah mengajak pemain menjadi seorang petani. Tugasnya sederhana, menanam tanaman, memelihara hewan, menjual hasil panen, memperbaiki ladang, dan membangun hubungan dengan warga desa. Konsep yang terdengar sederhana itu ternyata banyak disukai orang. Alasannya bukan karena permainan yang penuh aksi, tetapi karena suasananya terasa nyaman. Pemain bisa bermain dengan santai tanpa memikirkan mekanik yang sangat rumit. Seiring berjalannya waktu, seri Harvest Moon terus berkembang. Muncul berbagai judul di PlayStation, Nintendo 64, Game Boy, dan konsol lainnya. Lalu tibalah saat developer merasa mereka ingin membuat sesuatu yang berbeda. Mereka tidak ingin sekedar membuat game bertani yang lebih besar. Yang mereka inginkan adalah membuat dunia yang terasa hidup. Dari situlah lahir Harvest Moon: A Wonderful Life. Versi pertamanya dirilis untuk Nintendo Cube pada tahun 2003 di Jepang. Setelah mendapatkan sambutan yang cukup baik, game ini kemudian hadir di PlayStation 2 dengan nama Wonderful Life Special Edition. Nah, justru versi PS2 inilah yang paling dikenal oleh pemain Indonesia. Di masa itu, PS2 adalah konsol yang sangat populer. Tidak semua orang itu punya GameCube. Jadi ketika Wonderful Life hadir di PS2, otomatis lebih banyak pemain yang bisa mencobanya. Lalu, apa sih sebenarnya yang membuat Harvest Moon ini terasa begitu istimewa dibandingkan seri-seri sebelumnya? Jawabannya mungkin terdengar cukup sederhana, yaitu waktu. Di game Harvest Moon sebelumnya, waktu memang terus berjalan, musim berganti, hari demi hari berlalu, dan aktivitas kita terus berulang. Namun, dunia di sekeliling kita terasa hampir tidak berubah. Karakter-karakternya sama, desanya tetap sama, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Nah, di seri Wonderful Life Special Edition ini mencoba merubah konsep itu. Untuk pertama kalinya, pemain benar-benar diajak menjalani sebuah kehidupan. Kita memulai permainan sebagai seorang pemuda yang baru datang ke desa. Seiring berjalannya waktu, kita akan menikah, membangun keluarga, dan memiliki seorang anak. Yang membuatnya menarik, anak itu bukan hanya hadir sebagai pelengkap cerita. Ia benar-benar tumbuh, mulai dari bayi, kemudian balita, remaja, hingga akhirnya menjadi orang dewasa. Bukan hanya keluarga kita yang berkembang, penduduk desa pun ikut berubah. Mereka bertambah tua, hubungan antar karakter berkembang, bahkan beberapa peristiwa dalam cerita membuat kita sadar bahwa waktu di dunia ini tidak pernah berhenti. Konsep seperti ini terasa sangat segar. Pengembangannya berhasil menciptakan dunia yang bukan sekedar hanya menjadi tempat bermain, tetapi sebuah kehidupan yang terus bergerak. Mungkin karena itulah banyak pemain merasa begitu terikat dengan desa ini. Kita bukan hanya mengendalikan seorang karakter, tetapi kita benar-benar mengikuti perjalanan hidupnya dari awal hingga akhir. Hal lain yang membuat game ini berbeda adalah fokusnya yang lebih santai. Kalau di beberapa seri Harvest Moon, pemain sering mengejar target, mungkin untuk memperluas ladang secepat mungkin. Di Wonderful Life Special Edition ini, ritmenya lebih lambat. Kita diajak menikmati hari demi hari, bangun pagi, memberi makan sapi, memerah susu, menyiram tanaman, pergi ke desa, mengobrol dengan warga, memancing sebentar, lalu pulang sebelum malam.
Rutinitas itu mungkin terdengar membosankan, tapi saat dimainkan justru rutinitas itulah yang membuat banyak pemain merasa nyaman. Ada rasa ketenangan yang sulit dijelaskan di gameplaynya. Ditambah lagi musik dan latar yang lembut yang membuat suasana desa terasa damai. Kalau ada satu hal yang hampir selalu diingat oleh pemain, yaitu memilih pasangan hidup. Ada 4 pasangan hidup yang bisa dipilih player. 1. Celia, gadis baik hati yang bekerja di pertanian Vesta, mudah untuk dinaikkan hatinya karena suka bunga, sayuran, dan hasil panen. Yang kedua ada Mavi. Mavi merupakan pelayan di Blue Bar, suka bunga, dan berbagai hadiah yang cukup mudah didapat. Yang ketiga Nami, gadis misterius yang tinggal di penginapan. Agak sulit didekatkan karena jadwal dan hadiah favoritnya lebih unik. Yang keempat, Lumina. Lumina ini hanya tersedia di special edition aja. Tinggalnya di villa bersama dengan neneknya dan menyukai telur serta bunga. Setiap calon istri mempunyai kepribadian yang berbeda. Ada yang ceria, ada yang pendiam, ada yang pekerja keras, dan nantinya pilihan pemain akan mempengaruhi kehidupan keluarga setelah menikah. Bahkan perkembangan anak juga bisa berubah tergantung bagaimana kita membesarkannya. Inilah yang membuat setiap permainan terasa menyenangkan. Kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya yang membuat Wonderful Life terasa berbeda bukan karena hanya jumlah tanaman yang lebih banyak atau karena kita bebas memelihara banyak hewan. Justru desa yang kecil dan jumlah penduduknya yang sedikit membuat kita lebih mudah mengenal semuanya. Kita hafal rutinitas mereka, kita tahu kemana mereka pergi setiap hari, dan tanpa kita sadar, kita mulai benar-benar menjadi bagian dari kehidupan di desa itu. Dulu belum semua orang punya internet. Kalau bingung, ya kita cari tahu sendiri. Kadang salah ngasih hadiah, salah beli hewan dan ternyata belum sanggup merawatnya, sampai salah pilih musim buat menanam, yang membuat tanamannya layu dan gagal panen. Tapi dari semua kesalahan itu, kita jadi belajar sedikit demi sedikit. Setiap keberhasilan terasa seperti hasil usaha kita sendiri, bukan karena mengikuti panduan tutorial. Mungkin justru itu yang membuat kenangan bermain di Harvest Moon seri ini terasa begitu berharga sampai sekarang. Tentu saja game ini bukan tanpa kekurangan. Kekurangannya adalah versi PS2 memiliki loading yang lebih lama dibandingkan GameCube. Framerate juga terkadang kurang stabil. Namun bagi kebanyakan pemain Indonesia, kekurangan ini tidak mengurangi pengalaman bermain. Karena yang mereka ingat bukanlah loadingnya, melainkan desa kecil yang terasa seperti rumah kedua. Kalau dipikir-pikir, mungkin inilah alasan kenapa Wonderful Life Special Edition ini masih sering dibicarakan sampai sekarang. Bukan karena grafisnya yang paling bagus, bukan juga karena gameplay yang paling kompleks, melainkan karena game ini berhasil membuat pemain peduli terhadap dunia yang mereka tinggali. Kita mengenal para warga desa, kita melihat anak kita tumbuh, dan tanpa kita sadari, kita ikut belajar bahwa waktu akan terus berjalan. Mungkin itulah alasan mengapa lebih dari 20 tahun setelah dirilis, Harvest Moon A Wonderful Life Special Edition masih dikenal. Mungkin cukup sekian video pembahasan kali ini. Kalau ada komentar silakan aja tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di next video.